Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dari kelompok 8 Psikologi Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 060352191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Fairuzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaud Hidayat dengan NIM 0603521088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaud Hidayat. Izinkan saya menjelaskan tentang filsafat Romawi. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Ketika itu, bangsa Romawi menaklukkan Yunani. Karena itu banyak prajurit dan jenderal Roma yang melakukan kontak dengan para filsuf Yunani. Bangsa Romawi menyadari bahwa filsuf Yunani semacam Socrates, Plato, dan Aristoteles telah banyak berkontribusi untuk filsafat. Beberapa orang Romawi menjadi tertarik. Pada sekitar 50 sebelum Masehi, orang Romawi menulis filsafat mereka sendiri, meskipun sebagian besarnya masih merupakan terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Sementara itu, perempuan tidak diperbolehkan belajar filsafat. Salah satu orang Romawi pertama yang menulis mengenai filsafat adalah Lucretius. Dia mengikuti pandangan filsafat Epikurean Yunani. Dia menulis sebuah syair panjang berjudul Sifat Benda yang menjelaskan mengenai filsafat Epikurean dalam bahasa Latin untuk orang yang tidak bisa berbahasa Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaud Hidayat dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan filsuf Zeno. Siapa sih Zeno? Zeno adalah salah satu murid dari Parmenides yang termasyhur yang terkenal sebagai filsuf metafisika barat yang pertama. Zeno lahir di Elea pada tahun 490 sebelum Masehi. Ini adalah foto Zeno. Terkenalnya Zeno bukan cuma diakui oleh Plato, melainkan juga Aristoteles, seorang murid dari Plato yang hidup sekitar 100 tahun sesudah Zeno. Zeno adalah penemu metode berargumen paradoks, yaitu metode berargumen dengan cara menunjukkan sifat kontradiktif dari argumen lawan. Paradoks sendiri adalah sesuatu permasalahan yang sangat aneh yang tidak masuk akal. Zeno memiliki banyak hasil karya pemikiran berupa argumen yang tidak terjawab oleh orang Yunani. Argumen Zeno adalah lomba lari Achilles dan kura-kura, gerakan anak panah, dan argumen dikotomi. Yang pertama ada Achilles versus kura-kura. Achilles sendiri adalah sosok pahlawan dalam perang Troya yang dikenal dengan kelincahannya, tidak bisa menyusul posisi kura-kura lambat yang start terlebih dulu. Achilles berlari dengan kecepatan 1 kaki per detik, sementara kura-kura berlari dengan kecepatan setengah kaki per detik. Di dunia nyata, tentu saja Achilles menjadi pemenang lomba ini. Namun, argumen Zeno berhasil membuktikan bahwa bagaimanapun Achilles tidak pernah bisa menyusul posisi kura-kura jika si kura-kura menyelesaikan langkahnya terlebih dahulu baru disusul Achilles. Meskipun jarak di antara keduanya semakin dekat. Yang kedua ada anak panah dan busur. Zeno juga menceritakan bahwa sebuah anak panah bisa terbang melesat karena dilontarkan dari busurnya. Artinya, pada waktu tertentu anak panah tersebut berada dalam kondisi diam dan tidak diam. Apabila waktu bisa dibagi ke dalam satuan saat, maka anak panah tersebut menjadi tidak bisa bergerak pada saat tertentu. Yang ketiga ada argumen dikotomi. Zeno memiliki pendapat bahwa dalam sebuah ruang kosong terdapat jarak yang tidak terbatas, karena masih bisa dibagi ke dalam jarak-jarak yang tak terhingga jumlahnya. Dengan kata lain, jarak dalam ruang kosong tersebut masih bisa dibagi ke dalam titik-titik yang tak ada habisnya. Gerak yang mengharuskan sebuah subjek untuk menempuh suatu jarak menjadi mustahil diselesaikan karena berlakunya jumlah titik yang tak ada habisnya tersebut. Zeno sependapat dengan Parmenides yang mengatakan bahwa realitas yang sesungguhnya di alam semesta ini hanya satu,
Dan Zeno menyimpulkan bahwa semua benda bersifat kontinu dan bukan terpisah, dan akhirnya keberagaman itu hanyalah ilusi. Sekian pembahasan mengenai Zeno. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan nomor NIM 0603521901. Di sini saya akan menerangkan mengenai filsafat Romawi. Stoikisme. Periode Stoik Roma muncul sekitar tahun 500 sampai dengan 200 sebelum Masehi, ditandai dengan sistem kepercayaan yang terkandung dalam agama Romawi kuno yang sangat berpengaruh pada nilai-nilai moral dan sosial masyarakat Romawi. Pandangan kaum Stoik bersumber dari filsuf Yunani Zeno sekitar tahun 336 sampai dengan 264 sebelum Masehi, yang meyakini adanya dua jenis dasar materi, pasif dan aktif, yakni materi yang mendapat tindakan dan materi yang melakukan tindakan. Marcus Tullius Cicero atau yang terkenal dengan nama Cicero lahir di Arpinum pada tanggal 3 Januari tahun 106 sebelum Masehi dan meninggal pada tanggal 7 Desember tahun 43 sebelum Masehi. Cicero adalah filsuf orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara, penulis, serta negarawan Romawi kuno yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa. Cicero merupakan tokoh besar madhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi sampai dengan 2 Masehi, dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Berikut adalah karya-karya Cicero. Pidato-pidatonya berjumlah 57 tulisan, 17 fragmen lain, filsafat, retorika, dan surat-surat yang tercatat berjumlah kurang lebih 800 buah. De Academia, De Fibinus, De Tusculan Disputation, De Natura Deorum, De Divination, De Fato, De Official, De Amicitia. Pemikiran Cicero. Cicero menyebut dirinya seorang filsuf dari akademi. Cicero dalam bidang etika mengkritik tradisi doktrin Epikuros, Stoa, dan Peripatetik yang bicara tentang pandangan mereka terhadap kematian, penderitaan, emosi yang tidak masuk akal. Sebagai seorang negarawan yang baik, tercermin dalam orasi-orasinya yang tidak berpusat pada sekedar pengetahuan berpidato, melainkan tentang bagaimana menjadi seorang orator yang baik yang mampu memberikan rasa aman kepada rakyat dan melalui orasinya dapat menyatukan rakyat. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang filsafat Romawi menurut pandangan Lucretius. Lucretius adalah penyair dan filsuf Romawi. Ia dikenal dan merupakan orang Romawi yang terdidik dan berasal dari keluarga kaya. Lucretius lahir sekitar tahun 99 sebelum Masehi dan wafat sekitar tahun 54 sebelum Masehi. Prestasi utama Lucretius adalah bahwa dia menulis sebuah puisi yang panjang, yaitu mengenali benda tentang filsafat Epikurian dalam bahasa Latin, yang sebelumnya hanya ditulis dalam bahasa Yunani. Lucretius tertarik pada filsafat Epikurian. Lucretius percaya bahkan jika para dewa menciptakan dunia, hal-hal alami di dunia siang dan malam, cuaca gerhana, kelahiran terjadi secara alami dan tidak diatur oleh para dewa. Kematian dalam pemikiran Lucretius hanyalah akhir dari kesadaran. Lucretius juga percaya bahwa segalanya terbuat dari partikel kecil yang disebut atom, yang saling bergabung dengan cara-cara berbeda untuk membentuk bermacam-macam benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Fairuzia Kusman dengan nomor induk mahasiswa 0603521085. Di sini saya ingin menjelaskan tentang seorang tokoh filsuf Romawi yang bernama Seneca Muda. Lucius Annaeus Seneca atau yang biasa kita kenal sebagai Seneca Muda, ia adalah seorang filsuf Stoik, negarawan, dan juga penulis drama Romawi pada zaman perak sastra Latin. Ia juga seorang tutor dan menjadi penasehat Kaisar Nero. Ayahnya bernama Seneca Tua dan saudaranya bernama Gallio, gubernur Achaia. Riwayat pendidikan Seneca Muda. Seneca Muda tumbuh dan berbicara dalam bahasa Latin.
Ia belajar filsafat, khususnya filsafat Stoicism yang diajarkan oleh gurunya bernama Alatus, seorang filsuf dari Alexandria yang mengajarkan bahwa manusia bijak meskipun tidak memiliki kekuatan secara politik maupun kekayaan, namun ia adalah raja dalam arti yang sebenarnya. Seneca Muda mempelajari Stoicism karena pada saat itu filsafat Stoa sedang menjadi tren. Stoicism pertama kali diperkenalkan oleh Zeno. Ia memimpin kehidupan model bertapa seperti Socrates, Diogenes, dan Krates yang diakui sebagai guru sinik dan Zeno. Karakter dan pemikiran Seneca Muda. Yang pertama, ia adalah seorang filsuf, moralis, dan dramatis. Namun di sisi lain, ia adalah seorang penasihat Kaisar Roma yang tiran dan kejam. Yang kedua, secara karakter ia memuji kemiskinan, namun di sisi lain ia melakukan pemborosan dengan membeli 5.000 meja yang terbuat dari kayu pohon jeruk dan kaki mejanya terbuat dari gading. Yang ketiga, ia menganggap bahwa negara adalah lembaga masyarakat yang merupakan hasil samping dari dosa. Konsep penting dari Seneca adalah konsep dua persemakmuran, yaitu konsep politik dengan pemerintah dan institusi hukumnya, dan masyarakat universal dengan persaudaraan manusia, yang ikatan-ikatannya lebih bersifat moral serta etis daripada legal dan politis. Kematian Seneca Muda. Pada tahun 65, ia dinyatakan terlibat dalam konspirasi pisau untuk membunuh Nero. Meskipun tidak mungkin ia bersekongkol, tetapi ia diperintahkan Nero untuk bunuh diri. Ia mengikuti tradisi dengan memotong sejumlah nadinya agar mengalami pendarahan sampai mati. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Seneca Muda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang filsafat Romawi tokoh Plotinus. Plotinus lahir tahun 203 Masehi dan wafat tahun 270 Masehi. Meski berasal dari Mesir, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Roma, di mana ia memulihkan ketertarikan pada para filsuf Yunani klasik, khususnya Plato. Ia pergi ke Alexandria pada tahun 232 Masehi untuk belajar filsafat selama 11 tahun. Pada saat itu, ia belajar pada seorang guru yang bernama Ammonius Saccas dan pada karya-karya Alexander, Numenius, dan Aristoteles. Pemikiran Plotinus. Plotinus berpendapat bahwa materi hanya eksis sebagai potensi tanpa bentuk untuk memperoleh bentuk. Setiap bentuk yang diasumsikan sebagai materi dibuat menjadi mungkin oleh energi dan perintah jiwa. Jiwa memberikan pengetahuan tentang lingkungan kepada kita melalui penciptaan ide, yang bersumber dari sensasi, persepsi, dan pemikiran. Nalar adalah kemampuan kita untuk menggunakan ide, serta memberikan bentuk tertinggi kehidupan, memungkinkan individu untuk pada akhirnya menyadari arah kreatif jiwa. Pemikiran Plotinus. Plotinus mengajarkan bahwa tubuh adalah agen sekaligus penjara bagi jiwa. Jiwa mampu melakukan bentuk aktivitas tertinggi atau nalar yang bergantung pada informasi sensorik, namun mentransendensikan level sensorik melalui penggunaan ide-ide secara kreatif. Tuhan adalah keutuhan, nalar, dan jiwa universal. Jiwa manusia berhasrat mencari Tuhan, namun ketertarikan tersebut adalah satu-satunya kepastian yang kita miliki tentang Tuhan. Dengan demikian, hidup adalah suatu proses di mana jiwa berupaya mendominasi raga dengan menolak dunia material dan menemukan kebenaran universal pada alam dan Tuhan. Karya Plotinus. Plotinus membuat beberapa karya yang didasarkan pada pemikiran Plato dan menggabungkannya dengan aliran filsafat lainnya, sehingga pemikirannya disebut Platonisme. Ia memiliki 54 karangan yang dikelompokkan oleh muridnya yang bernama Porpori menjadi 6 bagian yang disebut Ennead, dan berikut bagian-bagiannya. Ennead pertama berisi tentang kebaikan, kebahagiaan, kejahatan, etika, dan masalah kehidupan. Ennead yang kedua berisi tentang sirkulasi gerakan,
bintang-bintang, fisik alam semesta, aktualitas dan potensialitas, kualitas dan bentuk, dan kritik terhadap gnostisisme. Ennead yang ketiga, tentang implikasi filsafat tentang dunia, seperti kuasa Tuhan, kekekalan, masalah iman, waktu, dan tatanan alam. Ennead yang keempat berisi tentang roh ketuhanan, Ennead yang kelima berisi tentang fungsi jiwa dan sifat, dan terakhir, Ennead ke-6 berisi tentang free will, dan ada yang menjadi realitas. Sekian pembahasan tentang Plotinus yang bersumber dari buku karya James F. Brennan yang berjudul Sejarah dan Sistem Psikologi dan web Pewarta Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.